Saya kecil justru malah di Sumatera dulu. Udah 8 tahun di Kota Medan, 3 tahun di Kota Palembang, baru masuk sini SMP, baru pindah ke Semarang. Ya, sekarang masih kita harus sombong, memang harus sombong. Dulu memang jarang ya band-band yang dulu mungkin yang kita menjual parodi ya. Dulu memang ada. Padahal kita lagi lagi seneng-senengnya bola. Padahal Betul bola sih. ini memang mempersatukan kita semua ya Mas. Dari kecil saya tinggal di Medan, orang bilang motor tuh Honda. Gimana kalau naik Honda kok ya? Nah, PSIS atau Persis? pasti ya. Ya jelas ya. Kita nggak Langsung tahu dapat aja. motor baru dari Honda loh. Ngeri loh ya loh. Sopo sing nge-MC ngasih bayar motor nggak ada ya loh. Cuma Honda loh. Wait, Ya. Oke, cerita roda dua kali ini mengundang narasumber yang terkenal di Semarang ya, teman-teman semuanya. Siapa lagi kalau bukan Mas? Selagi. Wih, terkenal Wih, Wih, mantap coba. aduh. Famousnya Semarang nih. Mantap. Sehat Mas, sehat ya. Sehat. Istimewa. Kok jadi situ yang nanya-nanya ya? Mana sehat? Semangat. Tahu semangat ya. Betul. Oke, Ramadan puasa apa nih? Puasa terus, alhamdulillah. Wes tuwa soalnya ya. Nek jek nom biyen mokel, Sudah inget ya? Ingat. Udah, ya wis kanca-kancane sudah podo tuwek Mas ya. Jadi poso kabeh ikut lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini ya kita kedatangan Mas Sela nih. Mau ngapain aja kita ini Mas? Oke, ada banyak hal yang harus kita tanyakan ke Mas Sela nih. Salah satunya adalah ini Mas Sela ini mengenai band terlebih dahulu. Bandnya masih nyala. Ya. Jalan. Lampu Masih jalan. Masih. 2007 Serempet Gudal sampai sekarang masih eksis sih. Kemarin juga habis bikin rilisan single, terus bikin video klip juga. Mantap. Gitu. Jingo, wah gitu ya. Ora sarut to jingo, ora lah. Kayak bahasa Semarang. Jingo. Wah, enak kan bahasa Semarang. Oh, iya. Memang tugasnya band, terus movement kita juga untuk kota Semarang sih sebenarnya gitu, Mas. Emang lahir di kota Semarang nih ya. Betul. Udah sangat cinta. Serempet Gudal ini ya. Kecil dan besar di Semarang. Nggak pernah meninggalkan kota Semarang? Saya kecil justru malah di Sumatera dulu. Udah 8 tahun di Kota Medan, 3 tahun di Kota Palembang, baru masuk sini SMP, baru pindah ke Semarang. Tapi bapak udah dari dulu di Semarang sih. Jadi sampai sekarang juga ya sangat cinta, dan mungkin itu yang menjadi tugas kita ya sebagai orang yang mungkin bisa create to movement gitu kan, untuk hal-hal yang positif lah di kota Semarang gitu. Mantap jiwa. Mas, serial itu udah berapa lama ya? Berarti 16 tahun Mas ini ya. Dari 2007 itu berapa tahun nih? Hitung TV. Kurang lebih kemarin soalnya hashtagnya 15 tahun berkarya. Sekarang 16 tahun. 16. Serial atau Serempet Gudal sih? Serempet Gudal sih. Cuman Kenapa orang, jadi gitu? Ya dulu zaman-zaman dicekal di sekolah-sekolah ya. Lirik. Iya, dulu kan sempet 5 tahun Serempet Gudal itu kan kita salah satu band mungkin yang lahir dengan prematur ya. Di lahir ke langsung jebret. Biasanya orang manggung nasi kotak dulu gitu kan. Manggung di panggung kecil. Kita dulu langsung di panggung PRPP dulu yang nonton ratusan ribu orang. Jadi naiknya cepet gitu kan. Jadi akhirnya sempet ya karena kontroversi lirik kita ya. Karena dulu zaman kuliah memang kita menyetujui lagu-lagu Serempet Gudal lagu-lagu yang gak seru, yang gambus, yang gak teli gitu kan. Ya akhirnya di beberapa sekolah juga dicekal, di beberapa universitas kota diboikot. Makanya tapi kalau serial boleh gitu. Kalau banyak guru-guru yang keprank dulu ya kan. Berarti menipu ya? Menipu dulu. Apa bandnya serial band bu? Gitu. Pas datang orang, waduh, ini kan Serempet Gudal lagi. Nah gitu keprank. Tapi Gitu. emang waktu dulu ya, mungkin zaman saya kuliah ya, emang serial ini menginspirasi ya. Betul Mas. Band kota Semarang ya memang fenomenal di zamannya ya. Iya. Sampai sekarang masih Kita harus sombong, memang harus sombong. Dulu memang jarang ya band-band yang dulu mungkin yang kita menjual parodi ya. Dulu memang ada teman-teman kita kayak Berkakak Plekenye, terus yang dari sastra itu untuk Wahai Umar itu cuman 3 atau 4 band yang menjual parodi ya dulu ya. Tapi kita bertahan karena mungkin eksistensi kita sampai dengan sekarang ini, dan juga teman-teman banyak yang tahu ya cara mengemas
band agar menjadi sebuah band yang entertain gitu. Jadi basis saya juga jago desain dulu, jadi desain. Terus drummer saya juga orang sinematografi, broadcasting. Jadi dulu bikin video klip dulu memang yang dulu orang bingung, kita udah talk chair dulu zaman-zaman segitu ya. Apalagi kita dari kampus biru juga kan, banyak anak seninya di situ. Jadi memang berkembang dengan pesat lah gitu. Tapi sekarang yo biasa, turun lagi Mas ya, tua-tua ya, namanya tetap berkarya untuk sekarang. Tetap di umur 16 tahun mungkin enggak sebentar ya. Iya. 16 tahun juga mungkin udah banyak sekali ya pergantian. Ada nggak sih Mas? Ini lapis kedua sih, ini generasi kedua. kedua. Generasi kedua. Dan di Serempet Gudal pun punya prinsip ya, kita juga nggak ada kata keluar di band kita. Jadi kapanpun drummer saya mau main boleh, vokalis saya yang dulu mau main boleh gitu kan, gitaris kita yang mau main juga boleh. Kalau ketemu pasti masih gini kok, kita udah 2 kali bikin reunion untuk Serempet Gudal sendiri gitu. Oh iya, berarti masih akrab ya kekeluargaannya Masih Itu tuh bentukan dari band kampus atau band apa sih? Band kampus sih Mas. Kita dulu memang basic 80% anak-anak teater ya. Teater coupling ya. Jadi memang udah putus urat malu segala macam. Jadi udah ya makanya menjual dulu, zaman dulu kita banci-bancian, konsepnya kan cosplay banci, cosplay Tamara, sampai cosplay Tarzan pakai cawet gitu. Ulune teng kletot metu-metu ngono istilahnya. Tapi ya karena dulu memang anak-anak seni semua, anak-anak teater, jadi ayo jalan bareng gitu. Akhirnya ya itu gara-gara mungkin kita menjual performa kita yang nyeleneh kayak gitu cepet naik. Karena kita dulu basic memang anak-anak itu yang bisa musik cuma 20% mungkin ya. Dulu lagu pertama take lagu aja mungkin kunci C masih blukutuk nggak bunyi ya. Ya karena menjual edannya gitu. Tapi sekarang udah berkembang lah, semua belajar akhirnya menjadi sebuah atau membentuk menjadi band yang baik dan berkualitas gitu. Ya karena keedanan dan beda sama yang lain itu menjadikan serial menjadi tinggi gitu ya. Ya lebih dikenal lah pada saat itu ya. Sempat jadi raja pensi juga, kita ke Bali, Jawa Bali lah dulu. Soalnya Sumatera dulu mau ngeband di sana juga beberapa orang takut naik pesawat ya, kan desol banget ya alasannya ya. Iya. Takut naik pesawat kan. Waduh, akhirnya nggak jadi main di Padang, di Makassar segala macam. Cuman di Bali kita udah sering juga dulu. Gitu. Iya, terkenal banget ya dulu ya. Pensi di mana-mana kalau nggak ada serial, kalau Semarang ya, kurang gitu ya. Band-band opening artisnya lah gitu kan kalau ada pensi. Kalau fan-nya dari usia berapa Mas? Oh kita dari kimcil dari paling teringat nih ya. Iya. Dari anak-anak, ya pastinya anak-anak muda sih masih belia ya. Kalau dibilang sekarang mungkin kreak-kreak gitu. Kreak-kreak Semarang nih ya. Jadi memang range umurnya memang umur belasan tahun dulu ya. Karena dulu memang masih terbatas dengan sosial media. Jadi mereka juga sulit berinteraksi dengan kami kecuali dengan yang namanya gathering mungkin ya, atau kopdar lah, atau apalagi ya. Ngamplak lah ya, opo lah segala macam gitu. Jadi kita bikin agenda memang tiap seminggu sekali buat kumpul-kumpul bareng begudal handal dulu namanya. Namanya begudal handal juga. Betul. Tapi kalau untuk playernya saat ini selain kegiatan yang ngeband tadi kan biasanya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan itu berapa kali main Mas Yon? Kalau sekarang paling sebulan sekali sih Mas. Kalau dulu memang hampir tiap hari ya. Sampai sehari manggung 3 kali 4 kali kita sering banget dulu. Sampai capek gitu kan istilahnya. Tapi fun karena kita bersebelas ya, sama kru 20 orang nih. Jadi seru. Jadi setiap kita pindah kota segala macam memang memberikan cerita dan nuansa yang berbeda gitu kan. Karena memang kita basically juga orang banyak dan Serempet Gudal ya akan seperti ini. Pembagian fee-nya juga banyak juga. Ya aku bisa marahin suge-suge gitu ya. Goro-goro dibadum sama orang banyak itu. Jadi ya mentok gitu kan. Cuman kan ya itu udah prinsip kita lah. Karena memang kita sudah melewati banyak fase dalam dunia band-bandan ya Mas ya. Band itu paling produktif memang kuliah. Kuliah kita ngelewati masa kerja. Kerja kita masih eksis, masih bisa kumpul. Kerja kita berumah tangga. Rumah tangga yang dimarahin istrinya segala macam kita udah lewati juga. Fase punya anak.
punya anak kita udah lewati juga sampai anak sekolah dan segala macam, akhirnya masih bisa ngajak anaknya manggung sampai ke naik ke stage gitu udah. Ya akhirnya udah terlewati lah masa-masa itunya Serembat Gudal, tapi bersyukurnya masih bisa bertahan sampai dengan sekarang ini gitu. Nah, iya. Lumayan juga ya Mas ya, fase-fase waktu bermain musik. Iya, betul, juga Mas. ini ya. Nah, kalau saya mau tanya terkait tentang ini Mas. Tentang dari sisi band ini ya. Untuk di Semarang seperti apa sih sekarang gitu? Ya kalau band di Semarang banyak banget ya, ini banyak Mas. Apalagi kita nggak bisa membedakan antara band yang berlabel indie atau mayor sekarang ya. Karena sekarang semua orang sudah bisa meng-create musik dari kamar masing-masing gitu kan. Iya. Nggak kayak dulu, kalau di era-era kami, mau rekaman ya kita harus di studio profesional, ambil satu shift berapa jam gitu kan. Kalau sekarang orang beli mixer, beli mic sendiri, punya equipment sendiri di dalam kamar itu udah bisa bikin karya gitu kan. Jadi polanya udah memang beda banget dan Semarang itu juga sangat berkembang Mas gitu dari band-band cover. Wahing sih ya aku ya. Nah, aduh banget oh iya. Jadi berkembang Mas. Jadi memang karena itu tadi ya pola yang dulu sama sekarang udah berbeda. Wing bener Mas. Nah, apa ya? Apa sih? Apa santai wae Mas nengene Salam satu aspal. Jadi sangat berkembang sih Mas, apalagi kita tahu Semarang lagi naik-naiknya teman-teman dari Sugi Bornea, sekarang ada kita juga satu manajemen juga gitu Mas. Wah, iya semula ya weh. Semua yang main artis gitu ya, poso-poso. Oh biasa lah. Tolongku. Tolong ya, Ya aslinya. bawaan kiring ini ya, kalau hasil langsung soundtrack ini ya. Iya. Memang bawaan poso kadang AC dingin Nah, sih memang kalau kena AC memang gitu Mas ya dari dulu ya. Lah kok ya. Ya. Iya. Lumayan Mas, Gitu. artis-artis gitu Mas. Nah, ini ngomongin mau band ya Mas, saya ini mau tanya tentang hobi nih Mas. Ini kan Semarang ini kan hobinya lagi naik-naik nih ya. Kayak kemarin ini juga lagi rame bola nih Mas. Ya nggak Mas? Nah, terus kemarin saya lihat nih postingannya ada Mak Jegagi. Oh, nah ini tuh apa sih Mas? sebenarnya Jadi itu? Mak Jegagi itu ya sebuah movement juga sih dari kita gitu kan. Dari saya, ada Mas Opel, ada Mas Brian, ada Mas Denny juga. Mungkin kita founder lah kita bisa bilang ya. Jadi sebuah movement yang mengumpulkan warga masyarakat Semarang ya. Terutama mungkin bisa dibilang apalah selebgram, influencer. Influencer tuh bukan hanya selebgram ya. Mungkin orang-orang yang berpengaruh di dunia circle mereka, kayak entrepreneur ya, kayak orang-orang thrifting gitu-gitu kan, kayak orang-orang riders juga, orang-orang yang punya bengkel modifikasi juga kita ajak semuanya, orang-orang event organizer semua tergabung dalam Mak Jegagi itu Mas, gitu. Jadi niatnya sih, muaranya sih pengen untuk mensupport dan menaikkan marwah sepak bola Semarang lah. Kita tahu juga kita punya tim kebanggaan PSIS Semarang gitu kan, yang dimana juga harus kita dukung bersama teman-teman yang lain dari segi dan dari segmen yang lain juga gitu, nggak harus dari saya gitu. Kalau saya memang dari dulu memang suka bola dari SMP karena era-era mungkin PS-an ya, Winning Eleven dan sebagainya kan. Nah akhirnya kita bikinlah Mak Jegagi itu, ternyata pecah banget kemarin, dinotis orang-orang sampai ke media-media luar juga ya, media-media besar di kota Semarang juga notice sama pergerakan kita, karena mungkin karena dari kita juga ada yang namanya, kita kan mainnya mini soccer Mas, mini soccer, ada yang namanya woman player. Asik. Iya, Itu yang jadi bikin naik tuh. ini loh, langsung merapat iya, jadi semua nih. mini soccer 7 orang. Jadi yang main 7 orang, 2 orang tuh cewek. Jadi itu yang membuat nilai atau daya tarik Tambah ya. gitu. Jadi mainnya nggak yang ya ini namanya fun football ya, fun soccer. Jadi mainnya ya yang penting 80% konten. Ya. Jadi waktu giring bola, ya giring saya cekrek. Apalagi yang mau tahu orang-orang profesional kan, pakai tele-tele gitu kan. Jadi krek. Yang penting dapat konten. Yo, umpan gitu. Tapi tetap tujuannya sih memang untuk marwah olahraga sih Mas. Jadi bukan hanya di sepak bola ya, kemarin kita bikin riding juga, riding bareng teman-teman dengan segala jenis motor dan segala macam ya. Tapi memang saya khususkan memang harus Honda, saya bilang gitu. Wih, oh ya mau penjilat banget, iklan. Iklan dari mana? Nah,
Lumayan ya film Mas ya. Nah, jadi memang ya dari teman-teman juga banyak yang naik Honda Lawas akhirnya ya kan. Yang sekarang juga lagi in banget kan di kalangan para riders ya. Motor-motor ya C70 segala macam juga in lagi gitu kan, yang cewek-cewek juga nggak malu naiknya gitu. Terus kita bikin kemarin kita latihan bareng, terus besok rencana mau badminton, habis badminton sempat kepikiran kemana mau lomba dayung juga gitu. Kali ini dingin Mas, kali ini Semarang. Di Banjarkanal, jadi di Banjarkanal itu juga ada cabur ya, cabang olahraga dayung yang dimana kita udah ngomong juga sama ketua KONI, Pak mungkin nggak sih kalau kita bikin lomba dayung nih, Mak Jikaki dayungan, yang nantinya lomba dayung itu kita mix gitu sama atlet beneran sama selebgram gitu. Itu ada Mas, biasa saya soalnya dulu sering mainnya memang di daerah Bulu Stalan ya, jadi sering lihat pemandangan teman-teman atau atlet yang mungkin drag race ya bahasanya, jual gitu, woi, wah, apa jarang-jarang lo olahraga dayung gitu kan, wah, arung jeram kan fun ya, gitu sih lebih ke, lebih ke, ya untuk menaikkan marwah sepak bola dan olahraga di Kota Semarang. Tujuannya itu aja sih, Mak Jikaki. Wah, Mak Jikaki Sport, Mak Jikaki Sport, ya sekarang. Nah kalau ikut yang mini soccer itu apakah untuk influencer aja itu ya? Kalau orang luar kalau mau ikut apakah? Orang biasa. Nanti rencana abis lebaran baru kita buka untuk cup turnamen Mas. Jadi kemarin itu memang niatnya cek ombak sih. Niatnya kita kayak kumpulan kita Mas, yuk bal-balan ya. Saya bikin story tuh. Bal-balan kita, wah Mas melu Mas. Ternyata banyak yang antusias sih. Wah tak pilih sih akhirnya juga tak random kan Mas, dari orang media ya nuwun sewu, akhirnya dari teman-teman sendiri dulu kemarin yang mungkin kalau kita membuka pagar terlalu lebar untuk orang luar bukannya gimana ntar takutnya mainnya tenanan gitu 3-3. Ini kan kenal satu sama lain, akhirnya terciptalah 3 tim kemarin itu, akhirnya main bola seru. Banyak yang antusias, akhirnya Mas ki ora mau gawe cup turnamen wae, wah barki abis lebaran kita mau akan bikin itu gitu untuk event yang lebih besar gitu. Tapi tetap mini soccer dulu kan memang eranya futsal ya Mas ya. Futsal sekarang mini soccer nih yang lagi in, antara 7 sampai 8 players yang ada di dalamnya, dan Semarang juga lagi banyak tempat-tempat seperti itu gitu loh. Begitu Mas kurang lebih Mas. Nah, kan ngomongin tadi tentang hobinya tadi main bola tadi Mas ya. Kita kan lagi dapat info ya kemarin yang menyayat hati ya. Nah, apa tuh Mas? Kita gagal jadi biasa. Iya. U20 ya. U20 nih ya. Iya Mas. Padahal kita lagi in-innya lagi seneng-senengnya bola. Padahal bola ini memang mempersatukan kita semua ya Mas ya. Dari tadi mungkin dari teman-teman influencer aja yang mau main bola aja sampai ngantri sampai berbondong-bondong semua mau. Betul. Kalau perasaannya Mas Ela sendiri nih Mas terkait tentang dunia bolanya kita tuh seperti apa Mas? Sebenarnya sedih juga, dibilang sedih ya pasti sedih ya. Cuman ini masih pro kontra lah ya. Kita tahu juga kejadian ini pastinya tidak diinginkan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, karena kita tahu juga ketua PSSI udah sampai sana udah bernegosiasi dengan FIFA, dan memang akhirnya memang harus kita akui kita belum pantas untuk menggelar U20. Udah sesimpel itu aja sih kalau saya, karena banyak yang menggoreng di media juga kan dengan omongan-omongan yang blunder A, B, C lah. Terlepas itu kita melepaskan itulah, kita menanggalkan itu semua lah. Kenapa sih kita belum bisa atau belum pantas menyelenggarakan World Cup untuk U20 ini ya? Mungkin ya salah satunya untuk kita sendiri. Memang yang saya simpulkan memang banyak intervensi dari banyak golongan ya ke satu titik gitu kan, yang akhirnya intervensi itu menimbulkan mungkin diskriminasi kayak gitu, yang mungkin itu yang menjadi sorotan dunia yang akhirnya kita belum pantas lah, kita belum layak lah. Tapi kan ada kabar baru katanya U17 mau masuk nih. Semoga. Iya, Peru aja sempat digagalkan kan untuk menjadi tuan rumah. Jadi masih banyak lah harapan kan. U16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya kan. Cuman ya karena memang kita hidup di era bersosial lewat media ya, banyak gorengan-gorengan dan juga media-media yang akhirnya mengambil ini sebagai new exposure gitu ya. Jadi mereka akhirnya mengambil comotan, wah ini comotan omongan ini dibikin, diupload
di feed mereka dan sebagainya, akhirnya menimbulkan kontroversi. Itu yang terjadi sih sekarang ini. Jadi memang kalau bijaknya menurut saya kita harus mengerucutkan ya kenapa kita belum layak ya karena kita belum layak untuk menjadi tuan rumah gitu timnas U20 dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di Indonesia gitu kan. Mulai dari liga-liga kita, ya mohon maaf karena ada terjadinya Kanjuruhan kemarin sempat jadi catatan juga untuk FIFA dan segala macam ya gitu. Ya sedikit banyaknya saya berbicaranya dengan kapasitas saya gitu ya kan. Karena mengamati juga sih Mas, karena saya juga beberapa tahun ini juga fokus turun di bola ya, walaupun mengawal PSIS Semarang sebagai stadium announcer ya. Jadi membacakan pemain gitu Mas di lapangan ceritanya gitu. Ya jadi untuk U20 memang kita harus semangat Mas, ada U17, U18, U19 mungkin yang akan diselenggarakan di Mas Ian ya, nggak jadi ke Solo kita nonton ya. Iya. Apa nanti lagi mungkin ada lagi. Padahal malahan udah udah dibikin sedemikian rupa. Mas Ian ini sering sekali ke Solo soalnya. Oke. Regionnya ngajak saya ke Solo ya. Regionnya Solo ya berarti ya? Oh gitu. Menarik, ada sesuatu yang menarik di Solo Mas lagi. Oke. Ya. You know lah. Oh iya. Sering sekali dia. Iya. Nah ini Mas ngomongin tadi bola, ini memang bola tuh memang benar-benar magnet ya. Betul. Ya, seluruh Indonesia ya, seluruh komentator ya, dari mulai dia memang komentar bola, dari semua elemen ya, ngomentari tentang Piala Dunia kemarin. Iya betul. Apalagi kemarin momentumnya Mak Jegagi ya, minus soccer ya. Ya itu kalau pecah kan pengennya kita mengawal ya Road to World Cup U20 gitu kan. Wah, tambah gede lagi. Cuman kan memang ya nggak jadi ya apa boleh buat. Kadang ada teman yang berdebat ya apa kapasitasmu untuk membicarakan itu. Ngertinya kan dia blunder tentang beberapa pejabat atau oknum yang salah ngomong segala macam ya. Itu memang balik lagi ke pribadi kita ya, pro kontra atas kedatangan sebuah negara yang akhirnya didiskriminasikan bersama-sama gitu kan. Ya jadi memang ya harus menerima konsekuensi seperti itu. Berarti memang sekali lagi di garis bawah kita belum layak gitu untuk menjadi tuan rumah. Walaupun kata FIFA secara infrastruktur kita sudah memadai, teknis segala macam udah mencukupi. Cuman itu tadi mungkin ya intervensi yang tinggi ya yang akan membuat diskriminatif terhadap sebuah penyelenggaraan event. Takutnya akan seperti itu sih Mas. Momentum U20 kemarin ya mungkin momentum untuk kita semua ya, bareng-bareng ya, dari penggiat bola, dari teman-teman klub bola, dan mungkin stakeholder semua nih ya Mas Ian ya. Nah ini ngomongin tentang tadi ya, tentang bola, ini kan emang rasanya kok berat ya kemarin ya, tapi seenggaknya dari teman-teman Semarang Menjagagi ya ini ya kemarin udah bikin mini soccer, ke depan ada beberapa kegiatan lagi yang emang ya, kami tadi ya. Mau jadi atau tidaknya 20, 17 kami akan tetap berkeringat. Iya, kami akan. Tagline-nya apa sih tadi Pak? Ya, cuman circle yang pengen berkeringat gitu aja sih. Hashtagnya Semarang berkeringat, pengennya gitu. Berarti akan ada beberapa kegiatan. Ada. Setelah Lebaran ini kita akan bikin Forfeo, Liga 4 klub ya. Setelah Liga 4 klub itu baru kita buka untuk umum nanti. Mak Jegagi Cup nanti untuk umum. Karena antusiasnya gila-gilaan sih. Tapi memang kita akan mengambil untuk regionnya untuk anak-anak SMA dan SMK besok pengennya kan mencari bibit-bibit baru ya. Kalau Tarkam kan orang bebas tuh macam-macam ya kan. Makanya ya doain teman-teman semoga bisa ya membangun movement yang positif lah untuk kota kita tercinta gitu. Pokoknya Semarang berkeringat sekarang nih. Nah ini kan juga bahas tentang tadi ada kemarin ada juga riding juga ya Mas ya? Oh riding ya betul. Nah, itu gimana Mas? Kok bisa ujung-ujung dari bola ke riding? Oh iya sih memang ya sebenarnya kalau kita bicara riding terus modifikasi itu kan jauh-jauh kan itu jadi apa ya magnet juga untuk anak muda kan. Apa sih anak muda ya apa generasi sekarang pasti suka yang namanya modifikasi ya kan. Touring tipis-tipis walaupun touringnya ya 80% konten, 20% riding ya istilahnya. Itu pun sama, kami juga jujur. Semua harus ngonten, tak gituin. Kemarin juga ada teman-teman dari beberapa media yang akhirnya, wah kita ngonten, stop sih. Yo gaya krek lewat gitu. Jadi mata kameranya di mana-mana. Dan itu memang tujuan kami sebenarnya memang untuk mengekspos movement ini agar lebih naik gitu kan. Salah satunya dengan riding gitu. Jadi dari bola, kenapa dari bola ke riding ya?
ya teman-teman juga basicnya juga pasti suka lah riding ya, riding tipis-tipis. Kita kemarin ke Gunung Pati, ke salah satu sahabat saya juga namanya Mas Kandri, dia punya lahan yang besar, Desa Kandri namanya. Itu juga desa wisata, juga ada permainan anak segala macam. Kita bukber di sana. Jadi sesimpel itu sih, karena culture motor, culture riding itu kan nggak lepas dari anak muda kan. Jadi kemarin pun kita membebaskan segala jenis motor, segala jenis tahun, apa aja silakan. Jadi ya naiknya macam-macam gitu. Jadi lebih tidak terspesifikasikan gitu kemarin. Kalau ngomongin tentang riding gitu ya, ini ngomongin tentang anak muda nih, pecintanya anak muda. Nah, adakah nanti kepikiran dari Mas Sela dan teman-teman ini mencoba untuk juga mengkampanyekan tentang gerakan yang dimana itu bisa membawa mereka terhadap keselamatan? Misalnya Wah itu helm, nah gitu. betul. Kemarin itu sebelum kita mulai pun, karena saya orang konten kreator ya, jadi sering banget dapat kritikan dulu ya waktu konten motor, sampai jalan kurang gue helm tuh mas, kayak gitu. Itu sesimpel loh, padahal sampai ini gue konten ya, tapi kan netizen tidak mau tahu kamu adalah public figure, kamu adalah influencer, orang yang menginfluence segala bentuk aktivitimu ke publik. Jadi kamu akan ditiru. Sampai anak saya cuma beli jajan di warung pakai motor, lu mas anaknya nggak dimakein helm. Oh sesimpel itu ya, berarti netizen juga sudah mengamati gitu. Akhirnya saya sangat aware sekarang terhadap yang namanya safety riding gitu kan. Makanya kemarin juga teman-teman, weh wajib helman lu. Ya rakyatan tak usah gue masker, rakyat orangmu gue. Oke. Akhirnya tetap harus pakai masker, pakai helm kemarin dan segala macam. Walaupun mereka ada yang pakai kaos polos, kaos oblong, singlet, lebong segala macam. Tapi akhirnya hujan deras jaketan lagi gitu. Tapi penting ya mas safety riding ya. Wah tak tanya gede gitu. Kalau untuk kita ya sebagai orang konten kreator nih kan kadang alah apa toh mau kayak nekoloto yang gue helm ini. Safety riding yang sebenarnya itu seperti apa mas? Iya jelas penting. Kalau safety riding sebenarnya sih bagaimana cara kita untuk menggunakan apa yang kita gunakan itu untuk melindungi tubuh kita. Nah ibarat kata Mas Sela gitu ya, menggunakan jaket nih, tujuannya untuk apa nih? Biar nggak kademen. Biar nggak kademen, biar nggak wahing-wahing ya. Ya kalau naik motor pasti biar nggak kademen juga gitu biar kan. kademen juga. Setidaknya apa yang kita gunakan itu untuk melindungi kita sampai di titik yang terkecil, mengurangi dampak resiko berlebih pada saat kecelakaan. Yang langsung bersentuhan dengan aspal biarlah jaketnya bukan tangannya langsung ya pasti gitu, nanti ujung-ujungnya tentang accident juga ya, menghindari hal seperti itu ya. Oke. Makanya kita juga kemarin waktu riding juga aware banget, jangan sampai di kamera ada yang nggak pakai helm loh tak gituin, walaupun ada yang bandel ya. Di gua helm bensin lu ben kita rupane ya. Ya apa foto krek wes pakai lagi. Kalau di kita tuh ada namanya cari aman, Mas. Cari aman tuh kalau orang-orang biasanya kan ngomongin tentang konotasinya negatif ya. Kamu cari aman nih, cari aman. Nah, konotasinya negatif. Kalau di kami itu cari aman itu bagaimana kita menggunakan perlengkapan berkendara itu bukan sebagai keselamatan saja, tetapi menjadi sebuah gaya hidup dan juga style kita. Betul. Gitu. Nah makanya kan sekarang lebih anak-anak muda yang pakai custom motornya, helmnya juga di custom betul, kan. Betul. Gitu. Tujuannya lah kayak gitu, menggunakan yang custom, kemudian stylish dan bukan tidak mungkin nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang bagus. Sekarang juga udah keren banget kok kita tahu perkembangan modifikasi di Indonesia kan, apalagi banyak influence yang fokus di dunia modifikator gitu kan. Itu kan juga keren-keren dari helm ya kan. Udah mulai warna-warni sarung tangan yang dulu mungkin orang sarung tangan malu ya, apalagi zaman sekarang mama ya pakai sarung tangan yang nyantol nih motor gitu biasanya mas. Yang putih panas sih lo. Lah sekarang kan udah keren-keren ya, jaket-jaket juga dijual di beberapa tempat juga udah keren-keren. Kita back to vintage gitu kan. Kadang ada yang full gambar gitu segala macam. Jadi memang safety riding memang wajib banget lah ya. Apalagi untuk kita yang berorganisasi atau memiliki sebuah movement di dunia tarik suara. Tarik suara apa? Motor-motoran. Motor-motoran. Kalau Mas Sela tuh punya klub motor gitu nggak sih? Apa menyukai atau mencintai sepeda motor atau pernah ada
bisnis atau apa? Mungkin apa Mas ya? Dulu saya memang ya dari kecil saya tinggal di Medan, orang bilang motor tuh Honda. Oh iya. Gimana Ron? Naik Honda kok ya? Ayolah antar aku dulu naik Honda. Memang Honda dari dulu, dari kecil gitu kan. Sempet dulu sebelum tahun berapa ya? 8 tahun lalu atau 10 tahun lalu memang jual beli C70 Mas. Motor-motor modifikasi ya kan kita Pitung. motor pitung. C70 C70 itu bisa lihat di Instagram bawah-bawah saya masih banyak dagangan saya belum tak hapus itu. Jadi memang saya nggak peres Jadi ya. kitanya masih ada ya. Memang Honda banget, orang cinta. Ya, mungkin dilihat City. Tapi emang benar, memang jualan C70 sih. Kalau klub nggak ada sih memang. Karena dulu mungkin jual beli C70 sempat 2 tahun ya. Memang pecintanya banyak banget dulu kan dari yang C70, P-Sport sampai Monkey juga udah pernah kita jual juga kan. Kakak yang kebetulan memang orang motor ya, motor-motor gede gitu kan. Cuman memang jiwa saya memang nggak riding sih, nggak touring. Touring ini dia oleh tujuannya, misalnya tujuannya ke air terjun, oke. Tapi kalau ayo mana ke Sabang gitu, banyak jauh langsung kilometer 0, apa ke Lombok, Bali itu kan goalnya orang-orang riders kan. Iya. Paling ngajur di kilometer 0 ke Sabang, Merauke, ke Lombok, Bali. Waduh kayak katon, mending tak towing ya. Ya karena kita juga tahu kapasitas. Iya. Aku ringkeng malah montoran sitik kena solo tigo terus sumbelen ya, apalagi sampai sana gitu. Jadi, Ya goalnya orang tuh beda-beda ya. tapi sahabat saya banyak banget memang orang motor ya, orang betul-betul rider sejati yang betul-betul dia menyisihkan uangnya untuk bekerja, untuk kemana ya, untuk berkumpul sama teman-teman dari luar kota, luar pulau, bahkan ke kilometer 0 Indonesia, ke Bali, ke Lombok gitu-gitu Mas. Karena pencapaiannya itu dia riding jarak jauh seperti itu. Iya, jarak jauh. Kalau saya ridingnya riding konten. Wes konten wes yang apa-apa yang gue ayo gitu. Kebutuhannya ya beda mungkin dari community, emang dari komunitas emang senangnya riding jarak jauh karena apa? Dia punya kebanggaan kalau orang jarak jauh ya. Betul. Mas Sela ini kan emang dia famousnya Semarang, kesana ya emang cara apa? Bantu untuk pariwisatanya. Iya betul. Kadang mungkin kita riding tipis-tipis tapi juga ada value-nya. Kadang value-nya kan, ayo kita ke sana ngapain nih? Saya pernah punya program konten dengan beberapa vendor perusahaan ya yang meng-hire saya itu untuk naik motor Honda. Terus kita ke sebuah tempat desa tapi di konten pakai drone segala macam. Jadi Siti melaku 10 meter. Wah, ambil gambar dulu. Mas drone dada. Wah, gitu jadi sampai apal gitu kan. Jadi value-nya adalah ketika kita ke sebuah tempat, kita mengangkat tempat itu. Kayak di daerah Purwodadi ada sebuah desa itu ada bongkahan batu dari zaman nenek moyang ya, megalitikum itu nggak ke expose. Nah, kita dulu ke sana. Terus nanti ketemu dengan orang akamsinya sana, cerita ya konten. Akhirnya ya value-nya untuk orang-orang seperti saya seperti itu, mengangkat hal-hal yang mungkin yang akhirnya menjadi nilai-nilai positif di masyarakat gitu, yang orang nggak tahu ternyata di daerah sana ada sendang loh kayak gitu. Jadi kita ngangkatnya seperti itu Mas gitu. Keren sekali ya. Jadi berawal dari roda 2 ini. Betul. Bisa kemana-mana menjadi konten yang emang menjadi inspirasi nantinya ya. Betul. Bisa mengangkat pariwisatanya. Nah, pariwisatanya, orang-orangnya gitu. Apalagi teman-teman juga banyak yang sekarang juga pecinta freestyle gitu kan. Jadi belajar standing ya, walaupun secara safety riding kita nggak tahu ya, tapi kan mereka orang-orang profesional yang mencoba profesional gitu. Jadi motornya pun sudah dimodifikasi sedemikian rupa gitu untuk kok motor mantengan gini, go stooping ini, wah keren banget. Saya sempat belajar juga, tanya ke mereka gitu, dan mereka juga dipakai di event-event Honda gitu. Jadi memang ya sebenarnya banyak lah culture atau lifestyle anak muda yang sekarang ini sangat digandrungi ya, apalagi roda 2. Gila ya nggak sih? Nah iya. Ini ngomong-ngomong roda 2, terus tadi kan udah ngomong nyentuh dikit tentang Honda. Iya. Nah, mau tanya nih Mas, perasaannya bagaimana sih collab dengan Honda Jateng tuh? Oh senang banget pastinya ya, karena motor saya baru ya. Iya, lumayan buat konten-konten, tapi memang
ya senang banget lah pastinya bisa berkolaborasi dengan Honda ya, apalagi akhirnya Honda bisa mempercayai kami ya dan tim untuk bisa meng-create konten-konten yang mungkin ya sedikit banyaknya memberikan feedback ya untuk kedua belah pihak gitu kan. Karena juga orang-orang kadang meng-hire saya juga, wah Mbak Sela juga harus yang komedi, harus yang fun. Makanya kan kadang ya itu tadi, karena saya dulu lahirnya dari orang teater ya, balik lagi ke orang band. Jadi mikir konten sekarang sambil merem lah gitu. Nggak kayak orang, teman-teman saya banyak tuh yang mungkin influencer yang bingung ya. Kadang sampe iki gawe ini piye ya. Mereka udah menerima brief nih, jebret. Aduh ki kudu piye bingung untuk menjalankan brief ini dan mengemas brief ini menjadi sebuah konten yang menarik gitu kan. Ya kita sudah beberapa tahun ini fokus di sana lah. Jadi terima kasih sekali lagi buat Honda yang luar biasa sudah mempercayai kami juga untuk bisa berkolaborasi bersama ya. Luar biasa. Udah gak cinta pokoknya. Udah gak cinta. Udah. Nah ini juga nih. Tadi kan kita udah sepil-sepil katanya ada motor baru ya. Terus nih Mas, tadi kan rencananya mau buat apa aja nih juga? Rencananya dengan Hondanya tadi. Freestyle pastinya. Wih, langsung stoki ya. Langsung. Tak eman-eman Mas. Ya. Motornya tuh ya tak eman-eman gitu kan. Kadang ya anak saya ya, anak umur 5 tahun jadi ngelihat motor kayak gitu kan ngertinya robot gitu kan. Motornya gede kan. Motornya gede. Kayak robot. Kelune putih atau lampunya putih ya. 2000 berapa kan? 2022, 2023 ya? 2022 motor baru Mas. Jadi memang tak eman-eman karena kita ada motor 3 juga Honda semua ya. Sorry ya. Juga kalau sekarang ini memang hanya untuk konten sih. Ya paling memang nggak jauh-jauh. Kemarin juga ngerayen tipis-tipis gitu kan. Wah munggah gombel iseng-iseng gitu kan. Cuman memang kebutuhannya untuk konten sementara ini dan memang nyaman banget sih dari dulu memang ya yang tadi saya cerita ya, sampai culture saya besar di Kota Medan. Saya 8 tahun di Kota Medan ya, dari dulu orang bilang motor tuh ya Honda. Kemana kau? Nah Honda dulu kita ayo. Nah, jadi konten yang kemarin bareng Sinola ya? Iya, kemarin celengannya berarti dapat ya jadi ya. Jadi apa itu ya? Mungkin nanti teman-teman ya viewernya Honda Jateng ya, podcastnya Honda Jateng langsung kepoin aja di Instagram. Betul, siap. Karena mungkin ya konten-kontennya interaktif sekali ya Mas Sela ya. Iya, ya mungkin karena itu tadi ya membuat konten yang menarik juga ya nggak mudah juga Mas ya. Jadi memang ya untungnya juga kita punya tim, kita punya teman-teman yang rodok gokil, rodok edan, rodok nyeleneh. Jadi ya gawe-gawe ini siap. Tadi apa tadi wong edan, tadi apa wis siap gitu Mas. Terus Mas, nah kan Mas Sela berangkat dari seorang musisi, seorang pemain band gitu ya. Nah, sampai saat ini kadang MC, kadang jadi konten kreator, itu dimulai dari kapan sih Mas? Sampai kalau ditarik, terpikirkan ya untuk kalau itu. untuk ditarik di roots-nya dari mana ya pasti anak band ya. Jadi dari anak band saya ke MC dulu, langsung ke TV-TV tuh. Pada saat itu ke TV-TV lokal ya dan sempat juga jadi announcer, jadi penyiar radio kurang lebih 4 tahun gitu kan. Itu ya dari ngeband. Jadi kalau sekarang ditanya pekerjaan profesional apa ya MC dan host, presenter dan konten kreator. Tapi lebih licin konten kreator sih ya kan. Kita nggak tahu dapat motor baru dari Honda loh. Ngeri loh ya loh. Sopo sing MC ngasih bayar motor nggak ada ya loh. Cuman Honda loh, jelas sih. Jadi kalau disuruh milih antara pemain band kemudian ke MC sama konten kreator? Konten kreator sih, karena lebih luas, ya. Jadi biasanya kan dari corporate nih, dari Honda Mas besok jangan lupa konten. Mau konten apa nih? Besok mungkin mudik, konten seputar mudik. Oh iya, akhirnya berkembang karena dari dulu waktu ngeband kita memang sudah dilatih untuk mengasah ya, kadang mengasah konsep-konsepnya gawe apa yo, kadang memang dikasih clue, cuman Mas gawe konten mudik, oh yo bisa sampai kemana-mana, mudik wah gawe ngene, riding ngene, jadi akhirnya ya itu tadi ya mungkin menjadi kesulitan untuk beberapa influencer juga ya, karena mungkin ya menangkap brief itu nggak gampang juga sih gitu, jadi kalau ditanya memilih mana ya konten kreator lebih bebas, kita lebih freedom, kita lebih menjadi apa adanya kan gitu. Kalau dari basic public speaking kayak gitu, apakah terkalahkan dengan yang tadi urat malunya putus Mas? Oh iya. Apakah ada treatment khusus untuk bagaimana cara kita untuk
nggak malu di depan umum. Iya sih Mas. Kadang saya juga bingung ya. Mungkin karena learning by doing ya. Saya juga nggak tamat kuliah tapi sering ngisi public speaking S2 Mas. Gitu kan iya anak-anak magister ya kan. Nah, anak-anak kuliahan sering banget itu sampai wah nggak sombong ya, piagamnya banyak ya kan gara-gara ya mungkin karena apa? Karena mungkin dinilai apalah sekarang istilah public speaking dan segala macam ya. Makanya kalau saya bilang public speaking memang dimulai dari sosial media sih Mas gitu. Kayak story pun diciptakan memang untuk kita berpublic speaking gitu kan. Makanya kalau saya ngisi-ngisi di kelas gitu kan, di beberapa teman sampai ke pasca sarjana pun saya bilang memang ayo teman-teman bikin konten mutu dari story dulu aja deh. Karena memang banyak ya 80% sekarang banyak perusahaan yang CV itu cuma ditumpuk aja Mas, ya kan CV di dalam amplop itu cuma ditumpuk. Selebihnya orang akan membaca karakter karyawannya, calon karyawan itu dari Instagram. Karena terwakilkan apa yang kamu posting, oh ki wongnya nyelelek ki berarti ki. Oh wongnya ki religius. Oh wongnya galau, oh wongnya julid. Akan terlihat di postingan Instagram. Oh wongnya orangnya family man ki. Orangnya pecinta keluarga. Jadi memang banyak teman-teman saya yang seangkatan yang juga menjadi CEO di sebuah perusahaan swasta. Itu ya nggak jauh-jauh, bukan followers ya yang dilihat ya. Walaupun followersnya sedikit, cuman dia, oh ini karakternya bagus nih. Framing sosial medianya sudah terbentuk, itu CV-nya cuma ditumpuk sekarang. Udah beralih ke sana gitu ya. Kita lihat dari konten-kontennya juga seperti itu. Banyak teman-temannya juga yang sekarang yang ya pola untuk meng-hire karyawan juga sekarang seperti itu. Nah, gitu. ini juga nih ya buat viewersnya sih. Berarti lihat ya juga Instagramnya teman-teman juga harus dipantau juga. Betul, nih. Nggak asal komen, nggak asal juga upload. Nggak mungkin lah kalian nggak punya hobi. Pasti ada hobi. Kayak cewek misalnya hobi menulis, ya udah kalian menulis di sana. Kalian posting buku bacaan kalian, atau kalian seorang riders kan, suka motor, koleksi motor, walaupun kalian nggak punya motor, motornya orang kan nggak masalah, istilahnya gitu. Jadi beauty vlog ya kan, jadi food blogger, jadi banyak sekarang hobi. Jadi nggak mungkin lah Tuhan menciptakan manusia tidak dengan mempunyai daya tarik ke sebuah hobi gitu kan. Makanya pajang aja hobi kalian di sosial media. Itu juga tips untuk nantinya, itu berpengaruh banget untuk kalian pada saat melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan swasta yang sekarang punya pola yang seperti tadi itu gitu Mas. Catat ya juga ya buat viewernya nih ya, tips dan triknya juga nih dari Mas Sela juga. Nah nih Mas, mau tanya lagi nih Mas, balik lagi tentang bola tadi ya. Tadi kan disebutkan kalau Mas Sela ini saat ini ya membantu PSIS Semarang juga ya. Iya, sekarang kurang lebih setahun sih udah jadi stadium announcer ya, MC stadion, jadi ya yang baca-bacain pemain gitu kan, masuk, yang mengkondisikan supporter kalau ada terjadi kerusuhan, itu juga kami, bagian dari tugas kami juga gitu. Ini juga lewat tragedikan Juruhan kemarin, dan sekarang kan juga kemarin juga. Ini PSM kan kemarin kalah terus, baru kemarin menang ya sama PSM iya, ya. 9 bulan mengandung ya, 9 bulan mengandung, 9 laga tanpa kemenangan kalau kata teman saya. Akhirnya menang, lain juara umumnya ini ya. Iya betul. Nasionalnya dari apalagi, PSM ya. Betul, bisa bantai sang juara kan gitu. Ya namanya juga bola ya, bola banyak drama lah. Makanya ya seru aja sih di bola itu, kita bisa ketemu dengan orang-orang dari berbagai kalangan Mas. Dari ya mungkin pedagang, kaki lima, dari dia yang pekerjaannya sebagai pejabat ada, polisi, tentara, pegawai swasta, pengusaha kaya raya juga ada di sana. Jadi betul-betul ya kembali lagi ya dengan adanya podcast ini juga kadang mereferensikan untuk teman-teman juga, ayo nonton stadion gitu kan. Kadang dulu masih image-nya masih negatif ya untuk cewek-cewek pergi ke stadion, takut dan segala macam ya. Sekarang kita sudah punya Stadion Jatidiri yang keren banget ya, ramah untuk keluarga, ramah untuk anak, untuk pacar, untuk cewek-cewek. Jadi teman-teman alhamdulillah banyak kemarin cewek-cewek yang datang ya sebebas mereka berekspresi, berpakaian, terserah gitu. Jadi aman, apalagi di VIP gitu-gitu kan. Beda kayak dulu lewat,
wah Sogi. Wah, sekarang ya. Iya, Nah, sekarang ini udah juga nih, keren. Mas. Nah, terkait itu juga ini kan juga udah hampir 1 tahun juga ya nih Mas. Keresahan dan juga harapannya nih Mas buat persepak bolaan, mungkin terkhususnya PSIS nih, karena kita di Semarang ini kan kita juga mengikuti PSIS Semarang juga. Betul, kalau ya doa yang terbaik lah untuk PSIS Semarang kan kita juga 99 ya terakhir menjadi juara, mungkin 89 sama 99 ya. Juara Liga ya kan, kita haus kemenangan 23 atau 24 tahun tanpa juara. Jadi hashtag rindu juara itu pasti ada lah. Cuman ya itu tadi, dukung sampai kapanpun ya, karena kita sudah punya fasilitas yang memadai, apalagi kita punya Stadion Jatidiri yang sudah bertaraf internasional ya kan, punya akses, punya supporter yang sudah mendewasakan diri. Jadi ayo bareng-bareng dukung, minimal kamu nggak bisa ke stadion, kamu nonton, ya kan, nonton, komen gitu, karena kan follow Instagramnya PSIS segala macam gitu, Mas. Kalau ngomongin tentang pendukung nih Mas Sela, sefanatik apa sih Mas Sela tentang dari PSIS? Ya kalau fanatik memang dari SMP Mas ya. Saya dulu pertama kali pindah di Semarang juga diajak teman-teman nonton PSIS ya. Dulu masih tergabung dalam Panser Semut Semarang Utara dulu kan. Wah dulu masih yang bonek dulu istilahnya, dari Hasanuddin, dari Jalan Hasanuddin itu sampai ke stadion itu harus nunut-nunut, harus naik truk, mobil, stop mobil dan segala macam. Kalau dibilang fanatik ya karena bola menawarkan banyak hal sih Mas. Jadi kalau kita sudah mencintai bola gitu kan, banyak hal yang bisa kita kembangkan, mulai dari teman-teman yang mungkin usaha clothing gitu kan, itu kan juga akan berkembang nantinya, merchandise juga akan naik, sponsor juga akan banyak gitu. Jadi ya pengen kita kayak teman-teman di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar lainnya yang dimana semua elemen masyarakatnya mencintai sepak bola. Itulah yang menjadi tugas kita juga gitu, untuk mem-PSIS-kan masyarakat gitu. Mantap nih. Berarti bola dan juga roda 2 ini juga mempunyai irisan yang sangat ini ya juga ya, karena roda 2 tadi membantu juga ya, aparelnya banyak juga kan. Betul. Helmnya nggak. Kalau sepak bolanya, kalau klubnya menangan pasti semua elemennya akan naik secara natural gitu kan, dari pedagang-pedagangnya yang mungkin dulu karena saking banyaknya orang datang ke stadion, banyak pedagang kaki lima yang hidup akhirnya, yang jual merchandise juga laku keras gitu Mas. Nah, oke, terakhir kita akan coba. Terakhir ini ya? Terakhir belum sih? Masuk segmen Terakhir belum sih ya? Oh, segmen seru bukan terakhir. Segmen seru bukan terakhir nih. Ya, bukannya masih lama masalahnya. Oh, yang masih lama ya. Nah, segmen seru ya, segmen tancap gas, tanya jawab cepat gas. Siap. Ya, oke, pertanyaannya silahkan dikeluarkan teman-teman ya. Nah, pertanyaan cepat nih Mas Sela. Pertanyaan pertama adalah MC atau stadion announcer? Stadion announcer. Stadion announcer. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Randy. PSIS atau Persis? PSIS. Ya jelas ya. Pertanyaan Oh iya bener ya. Doa nanti. Pertanyaan merah. Tapi kan tetap bersaudara. Ya bersaudara. Iya, Betul. Ya, PSIS dan Persis tetap bersaudara. Iya. Sama-sama Jawa Tengah. Betul. Ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Sering ke Solo. Oh, sering ke Iya. Solo. Soalnya Kan- juga teman-teman Solo juga ke Semarang juga kita jamu dengan luar biasa kan. Kita juga ke teman-teman Solo juga luar biasa karena memang ya itu tadi ya, memang karena klub atau kota yang berdekatan itu biasanya ya sedikit panas wajar lah Wajar ya. lah, Tapi ya. kan tetap dulur podong jone ya. Iya. Karena lah seru Mas. Iya, nggak ada dinamikanya. Ya. Betul, Ini betul, ngetes aja tadi, ternyata tetap PSIS. Oh iya. Sama tahu belum dari sini ya. Mungkin kalau PSIS atau Sriwijaya FC ya. Itu Sriwijaya saya. Iya. Oke, berikutnya adalah Nih, ngeband apa konten kreator ya. konten kreator. Oke, tadi udah tak tanyain ya pas tadi kita tadi. Untuk jelas. Ini berhubungan sama muaranya cuan loh ya. Iya kalau ditanya ngeband, enak ngeband Iya. karena passionnya. Passion. Kalau cuan yo konten kreator. Ya gitu. Nah, nih pertanyaan selanjutnya adalah Messi atau Ronaldo? Ronaldo pasti. Ronaldo langsung. Saya nggak senang Messi yo. Kenapa? Kenapa? Karena dari dulu PSan koncoku lek nganggo Messi ki uri gitu Mas. Dia PSan pakai Messi diumpan
terobos segitiga tuh melayu pol. Tembak kotak gitu kan kalau PS-an. Itu makanya benci banget ya tahu sama Messi ya. Jadi ya walaupun Messi adalah pemain terbaik dunia ya, tapi tetap saya siu. Nggak masuk kau winning 11 mau ya. Oke. Udah yo, gara-gara PS-an tok itu jadi makanya kalau kemarin Argentina sama Prancis ya, saya Prancis. Prancis ya, walaupun kalah, tapi kan keren 2-0 jadi 2 sama. Mbappe ya loh. Tapi penuh dengan ini intrik kayak. Intrik, iya. Jogja nonton kuwi bareng-bareng. Wah, serame ya. Rame, Mas. Istimewa. Oke, pertanyaan berikutnya tentang touring Mas Ella. Touring Oke. sendiri, solo touring atau touring bareng teman Lo touring atau bareng. bareng pasangan? Touring Bareng teman bareng. apa bareng pasangan? Touring bareng teman pastinya. teman. Kalau sendiri mending tak towing ya. Waduh nek bareng pasangan mending tak towing we motornya aku numpak ke Sepur kan lebih enak bisa ngobrol loh kayak gitu. Tapi memang karena sukanya radang tipis-tipis sih Mas. Belum ada kesempatan untuk kemarin juga diajak teman ke Bali gitu kan. Yuk Bali yuk. Riding tapi. Dia mau pirosek ki motor loro. Aduh. Yang Bali motor loro ya. Itu 2 minggu bikin PP kan pelan-pelan. Hanya ya akhirnya tak tolak nggak dulu deh ya. Ya mungkin kalau untuk pekerjaan beda lagi loh ya. Iya. Mungkin apa lagi nganggo konten Honda ngajak konten Bali. Oh siap mangan. Terjamin soalnya. Ya jelas. Pasti ada stuntman-nya Pasti. pasti. Restarnya mangan. Lo meriang nih orang stuntman-nya. Iya. Gitu. Yang dhewe bayangke ngono tok sik wis mari ngeluh. Wah Oh, Mas ya. bayangke Apalagi. makan ning Mandalika wingi. Untung gak sido. Oh iya ya. Sombong pamer Oh, Mandalika. Berangkat ya? Untung gak sido Berangkat dia. ya. Sesi pertama berangkat ya. Boleh. Honda kapan-kapan aja kita ya Mas. Yes, kode gas. Mandalika ya. Nek kon ngedan numpak motor aku wani nek nang sirkuit ngono. Soalnya dulu sempat drag race juga dulu. Motor-motoran zaman SMP gitu, drag race liar lah ya. Dulu gitu. Kejayaan tempo dulu lah ya. Iya. Tambah tua tambah mudeng tapi. Tapi tambah tua tambah boyokan, numpak motor keder kabeh aduh kok loro ya. Itu. Ini pertanyaan agak krusial. Oke. Ganjar atau Iwayan Koster? Wah, ya Ganjar pastinya Jawa Ganjar. Tengah. Jawa Tengah, oke. Iya. Karena saya suka mengawal Pak Ganjar jujur, karena saya nge-MC juga di beberapa tempat juga sering sama beliau. Makanya saya sempat diserang tuh gara-gara kemarin di satu postingan ya. Kalau nggak salah di Mbak Nana kayak di Najwa Shihab ya. Saya posting Pak Ganjar mau ngapain? Wah, saya diserang loh. Loh, memang Pak Ganjar mau ngapain? Oh, apa salahnya? Kan gitu ya. Mungkin karena ya terkait kontroversi kemarin segala macam kan kita juga tidak ikut-ikutan lah ya. Kita juga sebagai pengamat intinya ya saya mengenal beliau, Pak Ganjar orang baik. Kita bicarakan apa yang kita kenal. Betul, karena saya juga kenal baik dengan ajudannya. Karena saya juga sering MC di Pemprov juga ya, jadi sering berhubungan juga ya orang baik gitu. Kalau Pak Wayan kan nggak kenal kan gitu kan. Bloko apa onone to Mas? Iya. Artinya kan wali kota Bali kan artinya gitu tok. Nah, gubernur ya. Gubernur Bali gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah harapan Mas Ella terkait dengan sepak bola Indonesia. Oke, ini terakhir tenan gitu ya. Terakhir. Ini jebule ngelak ya. Aku mau soalnya ngelak sih. Ya. Harapannya ya semoga dengan adanya tragedi Kanjuruhan itu bisa menjadi pelajaran bersama untuk kita ya. Kita menjadi sepak bola yang lebih baik dan juga dengan adanya tragedi ya di bannednya kita dari FIFA karena U20 kemarin juga menjadi pelajaran untuk kita bersama dan menjadi sepak bola yang bersih ya. Karena kita tahu di liga sekarang ini tidak ada degradasi gitu kan. Mungkin di besok juga semoga Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga bisa membawa sepak bola Indonesia terutama Liga 1 ini untuk menjadi liga yang bergengsi ya, apalagi untuk timnas, piala AFF dan segala macam lah, untuk bisa sekali lagi untuk bisa menjadikan culture sepak bola ini culture yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena kalau sepak bola kita naik semua akan diuntungkan Mas. Karena kita tahu dulu AFF teman-teman sampai ke final nih, wah jersey kan kayak kacang. Dari jersey, dari sepatu, dari jaket, topi, semua laku keras ya, itu yang kita harapkan. Semoga sepak bola tanah air akan semakin maju seiring bertambahnya waktu. Kita butuh
kolaborasi antara teman-teman influencer, teman-teman konten kreator dan pastinya Honda luar biasa. Luar biasa. Super selalu ya Honda. Selalu. Aku suka abang. Selalu lihat nih. tipis-tipis. Tipis-tipis masih itu. Betul. Bis. Nah, semoga nih ya harapan dari Mas Sela dan juga nih ya buat kita ya pencinta Honda ya. Tentunya semakin berkolaborasi ke depannya dengan baik nih Mas. Siap. Tentunya ya teman-teman semua jangan lupa tetap nonton terus nih ya viewernya Honda Jateng nih ya di YouTube-nya Honda Jateng juga Instagram-nya Honda Jateng nih ya karena banyak kisah-kisah menarik nih dari cerita roda 2 dan tentunya dari teman-teman yang lainnya. Itu sih Mas Ian. Terakhir bocoran buat Mas Siap, Sela. Mas. Kedepannya ada project apakah yang akan dikerjakan buat Ini teman-teman? lagi bikin itu Mak Jigagi Cup ya, yang nanti akan berkolaborasi dengan PSIS All Star. Jadi teman-teman pemain PSIS akan kita libatkan dalam pertandingan fun football dan juga minta doanya pokoknya ya sekali lagi untuk mengembangkan ya sepak bola dan olahraga yang ada di Kota Semarang biar anak-anak muda aware terhadap olahraga dan berkeringat itu tadi gitu. Semarang berkeringat. Semarang berkeringat gitu. Oke, mantap jiwa. Jadi itu semuanya adalah kita sudah ngobrol sama Mas Sela berkaitan dengan semua kehidupannya Mas Sela. Kita sudah bahas dan kemudian kita sudah tarik kesimpulan bahwa mengenai tentang olahraga juga kemudian seni, kemudian tentang hobi ditarik pada Semarang berkeringat. Semarang Mas. berkeringat. Semarang Siap. berkeringat. Oke, teman-teman Mas Baklur semuanya, kita sudah di penghujung acara dan jangan lupa Mas Baklur semuanya subscribe subscribe di YouTube channelnya Honda Jateng dan juga bisa kepoin di Instagramnya Honda Jateng gitu ya. Oke, saya Fian Pradana pamit. Saya Randy Pradipta. Dan saya Sela Good pamit. Dan sampai jumpa di cerita roda 2 ke depan. Wey.